Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis dan berpahala. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Penemu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras, seorang cendekiawan matematika Yunani yang sering juga disebut bapak bilangan. Beliau dilahirkan di Pulau Samos, Ionia, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Bunyi teorema Pythagoras adalah: dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Bagaimana membuktikan teorema Pythagoras? Salah satu caranya adalah dengan garis bantu, sehingga masing-masing sisi segitiga menjadi bujur sangkar. Lalu digunting, dua bujur sangkar kecil ternyata tepat menempati bujur sangkar besar. Seperti kalian ketahui bahwa luas untuk bujur sangkar adalah sisi kali sisi, sehingga bujur sangkar yang sisinya A, luasnya A kuadrat. Kemudian bujur sangkar yang sisinya B, luasnya B kuadrat. Sedangkan bujur sangkar yang sisinya C, luasnya C kuadrat. Menurut rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau bujur sangkar A kuadrat kita gunting, kemudian bujur sangkar yang luasnya B kuadrat kita gunting, kemudian kita masukkan ke bujur sangkar yang besar yang sisinya C, maka bujur sangkar yang luasnya A kuadrat dan bujur sangkar yang luasnya B kuadrat tepat masuk ke dalam bujur sangkar yang luasnya C kuadrat. Sehingga jelas terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan segitiga berikut. Nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada hipotenusa atau sisi miring. Kemudian dua sisi yang lain disebut sisi-sisi siku-siku. Jadi ada dua buah sisi siku-siku. Hipotenusa atau sisi miring disebut sisi miring bukan karena miring. Sisi miring adalah sisi di depan sudut 90 derajat pada segitiga siku-siku. Memberi nama sisi pada segitiga siku-siku. Nama sisi segitiga dapat dengan dua huruf besar, bisa juga dengan satu huruf kecil. Jadi sisi AB itu boleh juga disebut dengan sisi C. Sisi BC itu disebut juga dengan sisi A. Sisi AC disebut dengan sisi B. C, A, dan B adalah huruf kecil. Sedangkan kalau kita menyebutkan dengan dua huruf besar, maka sisi AB. Pengganti sisi AB adalah sisi C. Karena AB itu terletak di depan sudut C. Sehingga sisi AB, A besar B besar, sama dengan sisi C kecil.
Nama sisi segitiga dapat dengan 2 huruf besar, bisa juga dengan 1 huruf kecil. Mengapa sisi AB sama dengan sisi C? Karena AB terletak di depan sudut C. Sisi BC sama dengan sisi A kecil karena BC terletak di depan sudut A besar. Begitu juga dengan sisi AC itu sama dengan sisi B kecil. Karena sisi AC, A besar, C besar terletak di depan sudut B besar. Dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Perhatikan segitiga ABC, maka rumus Pitagorasnya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Ini adalah segitiga menggunakan 3 huruf kecil untuk menunjukkan panjang masing-masing sisinya. Maka rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau boleh juga A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh soal. Ini adalah segitiga KLM, di mana sudut siku-sikunya terletak pada sudut KLM atau sudut L. Perintahnya adalah tuliskan rumus Pitagorasnya. Maka jawabanmu adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Contoh soal berikutnya, segitiga yang panjang sisinya ditentukan oleh huruf-huruf kecil. Perintahnya adalah tuliskan rumus Pitagorasnya. Maka jawabanmu yang benar adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Ditentukan sebuah segitiga PQR. Jika RP sama dengan 3 cm, PQ sama dengan 4 cm, berapa panjang RQ? Rumus Pitagorasnya adalah RQ kuadrat sama dengan RP kuadrat ditambah PQ kuadrat. RQ kuadrat sama dengan 3 cm dikuadratkan ditambah 4 cm dikuadratkan. RQ kuadrat sama dengan 9 cm kuadrat ditambah 16 cm kuadrat. RQ kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat. Maka RQ adalah akar kuadrat dari 25 cm kuadrat sama dengan 5 cm. Contoh soal berikut. Jika E sama dengan 13 cm, kemudian sisi F kecil sama dengan 12 cm, berapa panjang D kecil? Rumus Pitagorasnya adalah E kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat. 13 cm kuadrat dikuadratkan sama dengan D kuadrat ditambah 12 cm dikuadratkan. 169 cm kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah 144 cm kuadrat.
maka D kuadrat sama dengan 169 cm kuadrat dikurang 144 cm kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat. Maka panjang D atau sisi D sama dengan akar kuadrat dari 25 cm kuadrat sama dengan 5 cm. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras atau sering disebut tigaan bilangan Pythagoras adalah tiga bilangan yang jika bilangan terbesar dikuadratkan, besarnya sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan yang kecil. Contoh, 3, 4, dan 5 disebut triple Pythagoras karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5, 12, dan 13 disebut triple Pythagoras karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Contoh yang ketiga, 7, 24, dan 25 disebut triple Pythagoras karena 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Bagaimana membuat bilangan triple Pythagoras? Bilangan triple Pythagoras bisa dibuat atau ditentukan dengan membuat tabel seperti contoh di bawah ini atau contoh yang terlihat pada layar. Kolom-kolomnya terdiri dari A, B, A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat, 2 kali A kali B atau 2AB. Kemudian kolom yang terakhir adalah A kuadrat min B kuadrat. Nilai A dan B itu adalah nilai sembarang. Boleh berapa saja, dengan catatan bahwa A harus selalu lebih besar dari B. Pada tabel ini, kita ambil A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Sehingga pada kolom A kuadrat, hasilnya adalah 4, B kuadrat sama dengan 1. Lalu kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5, 2 kali A kali B sama dengan 4. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 3. Nah, bilangan 5, 4, dan 3 disebut triple Pythagoras. Berikutnya adalah kita ambilkan contoh yang lain. Kita misalkan A-nya 9, kemudian B-nya 5. Yang jelas syaratnya adalah A harus selalu lebih besar dari B, berapapun itu. Kemudian kita hitung. Kalau A-nya 9, maka A kuadrat 81. Jika B-nya 5, B kuadrat sama dengan 25. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 106. 2 kali A kali B, 90. Lalu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 56. Bilangan 106, 90, dan 56 disebut triple Pythagoras. Rumus turunan Pythagoras. Dari 3 rumus Pythagoras dapat diturunkan rumus turunan Pythagoras. Perhatikan gambar di bawah dan rumus Pythagorasnya. Lihat segitiga ABC. Rumus
Pitagoras untuk segitiga yang besar itu adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Lalu sekarang lihat segitiga ABD. Rumus Pitagorasnya adalah AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Berikutnya lihat segitiga ACD. Rumus Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Rumus Pitagoras yang paling atas, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, bisa diubah menjadi BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Mengapa? Karena AB kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Sehingga AB kuadrat bisa kita ganti dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Lalu karena AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat, maka AC kuadrat kita ganti dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga jadilah rumus BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Lalu ubah menjadi BC kuadrat dikurang BD kuadrat dikurang CD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AD kuadrat. Lalu kita ubah menjadi BC kuadrat dikurang BD kuadrat ditambah CD kuadrat dalam kurung sama dengan 2AD kuadrat. Maka BC kuadrat dikurang BD ditambah CD dikuadratkan dikurang 2 kali BD kali CD sama dengan 2AD kuadrat. BC kuadrat dikurang BC kuadrat 0. 2BD kali CD sama dengan 2AD kuadrat. Sehingga 2BD dikali CD sama dengan 2AD kuadrat. Terakhir hasilnya adalah AD sama dengan BD kali CD. Untuk lebih jelas kita ulangi lagi, rumus Pitagoras yang paling atas dapat diubah menjadi BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Lalu kita ubah sehingga hasil akhirnya didapat 2BD dikali CD sama dengan 2AD kuadrat. Maka didapatlah rumus turunan Pitagoras ke-1, yaitu BD kali CD sama dengan AD kuadrat, atau AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Setelah rumus turunan ke-1 kita peroleh, dengan proses serupa maka didapat dua rumus Pitagoras turunan lainnya, yaitu AB kuadrat sama dengan BD kali BC dan AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Dengan catatan bahwa AB boleh ditulis BA, CD boleh ditulis DC, dan lain-lainnya. Contoh soal.
Jika CD sama dengan 64 cm, DB sama dengan 36 cm, berapa panjang AD? Kemudian yang B, berapa panjang AB? C, berapa panjang AC? D, berapa keliling segitiga ABC? Dan E, luas segitiga ABC. Jawab. Menurut rumus turunan Pythagoras, AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Maka AD kuadrat sama dengan 36 kali 64, sama dengan 2304. Sehingga AD sama dengan akar kuadrat dari 2304, sama dengan 48 cm. Yang B, menurut rumus turunan Pythagoras, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Maka AB kuadrat sama dengan 36 kali 100, sama dengan 3600. AB akar kuadrat dari 3600 sama dengan 60 cm. Kemudian yang C, AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Maka AC kuadrat sama dengan 64 kali 100, sama dengan 6400. AC sama dengan akar kuadrat dari 6400, sama dengan 80 cm. Kemudian untuk mencari keliling segitiga ABC, kita tambahkan ketiga sisinya, AB tambah BC tambah CA, sama dengan 60 tambah 100 tambah 80, sama dengan 240 cm. Luas segitiga ABC bisa dicari dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Alasnya AB, kemudian tingginya AC. Maka hasilnya adalah 60 kali 80 dibagi 2, sama dengan 2400 cm persegi. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Salah satu segitiga siku-siku istimewa adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Maka hasilnya adalah sisi di depan sudut 30 derajat selalu sama dengan setengah panjang sisi miring. Penjelasannya, pertama kita tentukan segitiga ABC yang merupakan segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Berapapun panjang AB akan sama dengan panjang BC, juga sama dengan panjang CA. Dan masing-masing sudut segitiga ini adalah 60 derajat. Lalu dari titik C kita buat garis tinggi CD. Jika AB sama dengan 2, maka BC sama dengan 2. Lalu AD sama dengan 1 dan DB sama dengan 1. Kemudian sudut DCB sama dengan 30 derajat. Sehingga semua segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat, perbandingan sisi di depan sudut 30 derajat berbanding sisi miring sama dengan 1 berbanding 2. Berapapun panjang DB sama dengan setengah panjang BC. Berikutnya adalah segitiga istimewa pada segitiga siku-siku yang juga sekaligus segitiga sama kaki. Jadi maksudnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, maka panjang sisi-sisi kakinya sama panjang.
Berapapun panjang PQ sama dengan panjang PR. Untuk segitiga siku-siku sama kaki, maka besarnya sudut-sudut kakinya adalah 45 derajat. Teorema Pythagoras juga dipakai dalam bidang ruang, misalnya untuk menghitung panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Contoh, ABCDEFGH adalah kubus. Jika AB sama dengan 5 cm, berapa panjang BD? BD itu adalah diagonal sisi. Kemudian berikutnya pertanyaannya, berapa panjang BH? BH adalah diagonal ruang. Untuk menjawab pertanyaan dia ini, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Untuk mencari BD, lihat segitiga ABD. Segitiga ABD adalah segitiga siku-siku di mana sisi siku-sikunya atau sudut siku-sikunya ada di titik A. Sehingga rumus Pythagorasnya adalah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 50. Maka BD akar 50 sama dengan 5 akar 2 cm. Untuk mencari BH, maka lihat segitiga BDH. Segitiga BDH siku-siku di D. Rumus Pythagorasnya adalah BH kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BH kuadrat sama dengan 50 ditambah 5 kuadrat. BH kuadrat sama dengan 75. Maka BH akar 75 sama dengan 5 akar 3 cm. Demikianlah sekilas tentang teorema Pythagoras. Semoga pemirsa dapat memahaminya dengan baik. Jika belum paham, silakan ditonton, dicermati berulang-ulang. Thank you for watching. See you next material.